Selamat datang di dunia Mob Psycho Season 1, di mana bocil nggak mencolok punya kekuatan overpower. Sayangnya dia harus nahan emosinya supaya kekuatannya nggak luber. Makanya dia ini diketawain nggak kesel, dibully nggak marah, dipukulin nggak ngelawan balik. Paling kelihatan senangnya pas ngobrol sama cewek. Halah bucin, dia ini namanya si Geo, orang yang lagi merasakan pahitnya kehidupan soalnya masih SMP. Panggilannya Mob sih, tapi dari mana coba? Asal namanya si Geo malah dipanggil Mob. Di sekolahnya dia ini termasuk anak yang culun. Di kelas aja sering dimarahin pak guru, khususnya di pelajaran olahraga. Cuman di balik muka polos dan kesederhanaannya, sebenarnya dia ini seorang dukun. Kekuatannya susah banget buat dikendaliin. Tiap makan aja sendoknya suka meletoy. Duh, rusak lagi sendok mama. Biarinlah mah, namanya juga lagi puber. Apa hubungannya bangke? BTW, Mob juga punya seseorang yang dianggap guru, yaitu Regen, yang buka kerja sebagai konsultan pengusiran setan gitu. Dan hari ini ada klien yang mau konsultasi. Sebentar ya bu, saya cek dulu. Boleh diperiksa dulu aja bu paketnya. Yang ini paket ngusir setan. Kalau yang ini paket ubur-ubur. Saya saranin paket tadi aja bu, soalnya ada diskon sampai 20%. Murah banget. Matamu murahan. Pacar si Mbak ngira Regen tuh tukang tipu. Sebenarnya dia emang dukun palsu sih. Malahan hampir ketahuan gara-gara salah nebak di mana gedung berhantu. Mana nuduh orang yang punya dagupan tato si Lukman lagi. Tetep sih Regen diajak ke tempat berhantu yang dimaksud. Yang dia temuin cuma kecoa-kecoa. Tapi nggak disangka muncul hantu beneran yang selama ini ngegangguin si Mbak. Kalau wujud musuhnya udah ketahuan, si dukun palsu tinggal pakai jurus lempar-lempar garam yang jelas nggak guna. Nah, panik kan? Dia masih punya cara lain kok, yaitu manggil mob yang bisa ngeluarin setruman RGB buat ngelenyapin si hantu. Kerjaan hari ini selesai juga. Berhubung mob kerja part-time di sini, dia dikasih gaji sama Pak Bos. Lumayan lah bisa buat beli welkin atau supply pass. Sebenarnya si dukun sempet nanya kenapa nggak gurunya aja yang ngelawan hantu tadi. Alibinya sih nggak selevel sama kemampuan dia. Sayang aja kalau harus berhadapan sama kroco. Mob juga percaya aja, soalnya mereka masih ada kerjaan buat ngusir setan di terowongan. Mitosnya semua orang yang pergi ke terowongan itu bakal hilang tanpa jejak. Ini kasus yang cocok bagi kita, Mob. Ayo ikuti aku ke dalam terowongan supaya kamu bisa belajar membasmi setan-setan yang jahat. Ikut sini anak anjing. Lo kan mau belajar jadi dukun, jadi ikut masuk ke dalam sini. Katanya guru udah jago. Jadi kan kamu belajar. Yuk bareng-bareng ke dalam. Ngebaik-baikin nih ya. Akhirnya mereka masuk ke dalam dan emang banyak setan di sana. Regen yang gak punya kekuatan dukun masang muka cool sambil bilang, teruskan latihanmu mau basmi aja, ratain aja semuanya sampai habis bis. Cuman gak disangka jeduk. Jurus summon Bobby. Dia ini tabrakan sama jin yang ada di Aladin. Ternyata si Om Jin tuh bos dari geng motor yang pernah kecelakaan di terowongan gara-gara kepleset pisang. Si Om Jin yang marah langsung nyerang Regen pakai jurus apinya. Untung sempet ditahan sama Mob. Regen nyerang balik dong pakai jurus pukulan garam, tapi si Om Jin gak kesakitan sama sekali. Ujung-ujungnya si Om Jin dipetir sama Mob yang udah ngeberesin para setan kroco. Cuman si Om Jin gak langsung dihabisin, soalnya dia ngasih tahu ada setan yang lebih kuat di ujung terowongan Casablanca. Semua kasus orang hilang di terowongan gara-gara dia, cowok. Jadi kalian juga? Enggak sih, aku kepleset kulit pisang. Ngedengar cerita tadi, Mob bukannya takut. Dia malah jalan ke arah si setan yang katanya kuat. Ngeluarin kekuatan dukunnya dan si setan langsung hilang dari peradaban. Kerjaan hari ini ditutup sama Mob yang balik ke tempat si Om Jin sambil ngebawa foto anggota gengnya. Si Om ngucapin terima kasih ke Mob, soalnya sekarang dia bisa logout dengan tenang dari dunia ini. Besoknya pas Mob lagi baca buku komik Om Bobby sambil ngejaga kasir, ada klien datang konsul soalnya pundaknya lagi sakit. Anda sudah terkena kutukan, akan segera saya basmi roh jahatnya. Si bapak kesel gara-gara Regen senak jidat. Cuman lama-kelamaan dia keenakan juga. Ini tuh jurus spesialnya Regen, yaitu penghancur rohani roh halus yang katanya bisa ngusir arwah jahat yang ngegangguin. Terima kasih Pak Regen. Saya merasa 2 periode lebih muda. Biaya pijat refleksinya jadi 1 juta Bitcoin Pak. Jangan bilang pijitan. Beres ini mereka pada makan-makan. Gak disangka Mob ngajak ngobrol. Regen takut identitasnya sebagai dukun gadungan ketahuan, tapi sebenarnya si bocil SMP lagi bingung sama hidupnya yang gitu-gitu doang. Kepikiran
kepikiran lah buat ikutan klub di sekolah. Dan nantinya si Dukun bakal berhubungan sama klub yang disebut klub telepati. Klub ini bakal diusir sama OSIS dari ruangan mereka kalau dalam beberapa hari ke depan gak bisa menuhin kuota anggota persyaratan buat bikin klub. Jadi besoknya mereka keliling sekolah ngajakin murid-murid pada masuk. Meski udah nanya banyak murid, jawaban mereka nggak jauh beda. Misalnya bilang, gak mau sibuk pacaran, nggak sibuk jadi admin meme, mending nongkrong kelos. Yang akhirnya bikin Tome si ketua klub telepati jadi ketua jangan gila. Seketika salah satu anggota klub keingetan sama mob yang kelihatan kayak NPC. Arara mob Gun, selamat datang. Panggil aja aku Tome ya. Ketua gila beneran gila. Sayangnya mob nggak bisa ikut soalnya ada kerjaan di tempatnya Reigen. Si guru juga ngebantuin ngasih alibi supaya muridnya bisa kabur. Langsung nangis dong Tome ngedenger omongan jahat Reigen. Padahal yang sebenarnya ngeliat kesini enggak ya, ujung-ujungnya mob bakal mertimbangin ajakannya Tome. Sekarang dia lebih milih fokus ngebantu Reigen kerja sebagai penghuni taman lawang. Tadinya mau ngebasmi hantu yang ada di sekolah cewek, tapi gara-gara kakinya mulus banget, masa nggak boleh masuk pak? Pergi lo anjir. Kalau mob sih dibolehin masuk, yang bikin dia jadi syok. Reigen nyuruh muridnya ketemu duluan sama klien buat ngomongin kejadian aneh di sekolah. Mulai dari barang-barang pada hilang, denger bunyi-bunyi aneh, sampai insiden kutang melayang. Mereka yakin kalau semuanya tuh ulah hantu. Mob juga emang ngerasain makhluk tak kasat mata ada di sekitar mereka. Mereka terus keliling-keliling sampai mob nemu si hantu yang ada di gedung olahraga. Akhirnya si hantu yang kesel diikutin terus nunjukin wujud setannya yang suka ngegangguin para cewek. Si setan nggak terima soalnya mau bikin surganya jadi hancur. Mob langsung dipukul, tapi karena emang dia ini dukun sakti, roh tadi malah hilang tangannya. Si setan nyerang cewek buat dijadiin sandra, lagi-lagi berhasil ditangkis mob. Malahan si hantu berhasil dibasmi sama si dukun gadis. Si gadis SMP jadi salting sendiri soalnya dipuji-puji gitu sama gadis-gadis SMA. Cie, si paling MC. Sebelum logout si hantu bilang mob tuh sama kayak dia, sama-sama nggak punya ambisi buat ngejalanin hidup. Alhasil dia overthinking semalaman. Namanya juga bocil SMP. Makanya besoknya mob nemuin lagi klub telepati buat nyari kegiatan baru. Tiba-tiba OSIS sama klub binaraga yang bakal nempatin ruangan ini datang ke tempat mereka. Tome bilang udah dapet anggota baru, cuman si OSIS ini nggak percaya. Mob terus ditanya-tanyain, jangan sampai ikut ke klub yang sesat. Sebisa mungkin harus dari keinginan sendiri. Kata-kata Golden Wish barusan bikin mob semakin mantap buat ikutan klub yang sesuai sama kemampuan dia, yaitu klub binaraga biar berotot. Lah gimana sih anjir? Ada alasan tersendiri sih kenapa mob pengen berotot. Dia tuh punya crush yang namanya Subomi. Kelihatan kan yang mana orangnya? Subomi itu udah kenal mob dari kecil. Si Dukun juga ngeliatin kekuatannya biar si crush terkesan gitu. Cuman Subomi nggak tertarik sama sekali. Barangkali nih dengan masuk klub binaraga, Subomi jadi punya rasa ke mob. Yang sekarang si Dukun bisa lakuin ya cuma ngagumin bapak paling glowing ini diem-diem. Dimulai deh keseharian baru mob, dimana dia olahraga bareng sama klub binaraga buat dapetin body goals. Walau lebih sering pingsan di tengah jalan gara-gara maksain diri. Si Dukun dititipin ke klub telepati yang masih dibolehin pakai ruangan klub. Oh, klub binaraga cuma perlu ruangan buat nyimpan barang doang. Tome nggak habis pikir kenapa mob masuk ke klub yang bukan dia banget. Katanya sih dia nggak pengen bergantung sama kekuatan dukunnya. Pada nggak percaya dong, dan seketika ruangannya penuh sama barbel melayang. Hati-hati ya yang gak goyang. Tiba-tiba Tome keingetan sama mimpinya waktu bikin klub telepati. Alam semesta begitu luas dan tidak ada seorang pun yang bisa menebak siapa saja penghuninya. Bantulah aku berkomunikasi dengan para alien. Enggak mau angkat beban aja. Konslet ya otak lu. Tome jadi ngira alasan mau pengen punya badan bagus tuh supaya bisa populer atau jadi fuckboy. Enggak kok. Dibilangin sih satu-satunya cara biar populer tuh lewat telepati. Sempet konsultasi ke Reigen cuman malah dikatain, cie bocil SMP mau jadi fuckboy. Alhasil mob overthinking lagi sepanjang perjalanan pulang. Di bawah langit senja, mob tiba-tiba dihadang sama ibu-ibu hijaber yang sosokan nebak isi pikiran dia. Pasti kamu bingung sama pelajaran. Enggak. Mungkin lagi ada masalah keluarga. Enggak. Oh, ibu tahu nih. Masalah cinta kan? Bener anjir. Mob kehasut sama kata-kata si ibu terus diajak ke tempat perkumpulan rahasia. Semuanya pada pakai topeng senyum ketawa gitu. Soalnya sekte ini bisa disebut sekte ngakak kenceng. Si Dukun langsung dilempar ke atas panggung. Ternyata ada juga nih teman sekelas yang namanya Mezato. Belum sempat ngobrol datang ketua ngakak kenceng ngasih sambutan. Suaranya mana? Apaan sih?
sih? Apaan sih? Ketawa anggota sekte ngakak kencang makin keras begitu si ketua ngebuka topengnya. Katanya 3 orang yang kelihatan madesu ini juga bisa dibikin ngakak kenceng. Si bapak yang kerjaannya sibuk nganggur nggak percaya. Cuman pas dipakein topeng ketawa seketika dia ngakak kenceng. Mezato sebenarnya tuh anggota klub jurnalis sekolah yang pengen ngungkap kebusukan sekte ini. Tapi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara dipasangin topeng juga. Otomatis dia ikutan ngakak kenceng. Gak disangka mob yang udah dipakein topeng gak bisa ngakak kenceng. Kagetlah si ketua dan dia nggak ngebiarin mob buat pergi sebelum ngakak. Mob diajak challenge tahan tawa sambil minum susu. Si bocil SMP kehasut deh soalnya emang suka susu. Lawan pertamanya masang muka babi, kalah. Pasang muka jelek, masih kalah. Mau petinggi sekte yang maju juga tetap aja kalah. Akhirnya si ketua sendiri yang bakal ngelawan mob. Kalau sekarang kondisinya mob aneh soalnya susu yang diminum udah disabotase. Yang lain pada nganggep si dukun ketawa. Nggak sengaja mob pakai kekuatan dukun yang bikin orang-orang pada berhenti ngakak kenceng. Si ketua pakai jurus dia jadinya pada ngakak kenceng lagi. Dari sini si ketua yakin kalau mob tuh seorang dukun. Kelihatannya dia harus pakai kekuatan penuh buat bikin si dukun ketawa. Yat! Apaan? Yat! Apaan? Buruan ngakak anj. Si ketua dapat kesimpulan mob nggak punya emosi. Mob terus dikata-katain, dibilang manusia gagal lah atau nggak akan pernah dapat jodoh. Yang bikin dia keingetan sama Subomi. Seketika si ketua sadar udah bikin kesalahan besar. Dia harus pakai wujud aslinya buat ngelawan mob yang marah banget. Selama ini mob bukannya nggak punya emosi loh, tapi dia sengaja neken emosi biar kekuatannya nggak luber. Dan kalau emosinya udah sampai 100%, kekuatan dukunnya makin overpower. Si ketua yang aslinya roh jahat tingkat tinggi bernama Ekubo aja bukan tandingannya. Mob yang sekarang dipenuhin sama emosi marah. Bener-bener nggak berkutik. Ekubo masih ngelawan dengan nembakin laser. Sayangnya serangan itu nggak mempan. Beda sama mob 100% marah yang cuma perlu nyentuh dahinya Ekubo terus. Duar, meme. Anggota sekte ngakak kenceng gak ada yang inget kejadian selama mereka dihipnotis. Kejadian hari ini juga mob ceritain ke Reigen. Si guru bilang gak usah khawatir sih. Justru mob harus lebih pede sama kekuatannya. Soalnya udah ngebasmi Ekubo yang bikin sekte sesat. Cuman ternyata si roh jahat tiba-tiba muncul di hadapan mob. Hai bos. Grep, buk. Sakit anjir. Anjay cendol bisa ngomong. Ternyata Ekubo gak mati padahal udah meletus kayak balon hijau. Dia masih belum mau logout dari dunia ini soalnya punya ambisi buat jadi Tuhan. Makanya Ekubo ngajakin mob buat ikut sama dia. Si roh jahat janji nggak bakalan macem-macem. Jadinya mob ngebiarin si roh cendol. Cuman sebenarnya Ekubo punya rencana buat ngambil alih tubuhnya si dukun. Sampai di sekolah kerjaan Ekubo cuma ngamatin kehidupan mob doang. Datang juga nih ke tempatnya Reigen. Tapi kalau kata si guru, roh cendol ini lemah banget sampai-sampai nggak bisa dirasain. Nipu terus. Reigen lebih fokus ngebasmi hantu yang ada di foto pakai kemampuan dukunnya yaitu manipulasi foto ala-ala editor berkelas. Ya walau sedikit kehapus juga foto kliennya. Besoknya adiknya mob yang namanya Ritsu ngajak berangkat sekolah bareng. Si adik penasaran kenapa mob jarang pakai kekuatannya. Buat si dukun sih kekuatannya nggak terlalu berguna. Nggak berguna matamu. Cuma lu doang yang mikir gitu. Lu bisa jadi Tuhan cok. Yang mob mau cuma ngegedein otot supaya bisa disukain cewek. Ih bocil SMP. Makanya mob lebih pengen kayak Ritsu yang serba bisa. Tapi kayaknya si adik punya pikiran lain. Buktinya nih waktu pulang sekolah Mezato ngedatengin Ritsu buat ngobrol-ngobrol soal kakaknya. Ritsu cerita kalau mob tuh emang bisa pakai kekuatan dukun dari kecil. Bagi dia kakaknya adalah manusia paling hebat soalnya nggak mau bergantung sama kekuatannya. Kalau Mezato nggak mikir kayak gitu. Sayang aja kan punya kekuatan overpower tapi nggak dimanfaatin. Padahal anggota sekte ngakak kenceng udah nganggep dukun berambut helm sebagai penyelamat mereka. Sayang pada nggak tahu kalau penyelamat mereka tuh mob. Tetap aja Ritsu nolak ngebantuin Mezato soalnya kekuatan kakaknya bukan buat dipamerin. Walau sebenarnya si adik agak sirik. Pengen aja gitu dia juga punya kekuatan dukun. Suasana di sekolah emang lagi nggak ada ijobu ya. Lu binaraga yang lagi on fire didatengin sama para preman yang mau minta bantuan. Sebelumnya si ketua preman yang namanya Onigawara habis tawuran sama sekolah lain. Asalnya sih bisa menang tapi dia langsung kalah begitu ngelawan ketua bayangan lawannya yang namanya Teru. Jadilah sekarang Onigawara minta bantuan ke klub binaraga. Jelas ditolak dong kalau minta bantuan buat tawuran. Cuman begitu ngelihat mob si NPC dia kepikiran ide licik. Onigawara nyimpen surat ke orang-orang yang mau diadu domba. Kayak nyimpen surat di lokernya mob. Aku sebagai cewek yang suka ke si dukun. Ekubo sih sadar kalau ini surat bohongan tapi mob yang kepalang girang malah nyamperin tempat yang ada di surat.
surat. Emang ada yang dateng kok, tapi yang datangnya tuh preman dari sekolah lain yang sebelumnya juga dijebak sama Onigawara. Alhasil si dukun ditangkap sama mereka. Ayo pakai saja kemampuanmu, Mob. Aku tidak boleh menggunakannya pada manusia. Cih, dasar naif. Untung aja datang klub binaraga nyelamatin Mob. Ini juga bagian dari rencananya Onigawara, di mana dia ngasih tahu klub binaraga Mob diculik sama preman sekolah lain, yang ujung-ujungnya monster-monster ini ngeberesin para preman. Sayang muncul terus ketua bayangan yang kuat banget, kayak bisa tiba-tiba teleport atau ngelempar klub binaraga dengan gampang. Onigawara yang dari tadi sembunyi juga munculin diri, tapi cuma digaplok doang mental jauh. Si preman dikasih kesempatan buat nyerang, anehnya serangannya nggak ada yang efek, soalnya Teru punya curse teknik Gojo. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin Teru kecuali Mob yang nunjukin kekuatan dukunnya. Ternyata Teru ini sama-sama dukun kayak Mob, tapi kaget aja gitu soalnya ada orang yang kekuatannya sama kayak dia. Tadinya mau nyerang pakai ulti Hayabusa, tapi sadar kalau serangan dia nggak akan mempan buat Mob. Gara-gara nggak mau ngelawan balik, si dukun diceramahin sama Ekubo. Alasan Mob nggak mau pakai kekuatannya tuh karena pernah ada yang nasehatin dia. Meski terlahir dengan kekuatan istimewa, sebisa mungkin hiduplah seperti manusia biasa dan berjuang sekuat tenaga. Jadi jangan gunakan kekuatanmu sembarangan. Udah keren tadi bayangan doang, ai. Pokoknya Mob nggak mau kalau kekuatan dia dipakai buat nyerang doang. Sayangnya Teru nggak peduli dan terus nyerang Mob. Ekubo yang nggak mau Mob mati nyebang ngelindungin dia, tapi sama kayak sebelumnya. Pasti kamu sedih kan sahabatmu aku basmi? Sahabat yang selalu menemani hari-harimu aku basmi dengan mudah. Biasa aja sih. Teru yang kesel gara-gara diremehin lagi nyerang Mob sampai kelempar ke dalam sekolah. Masih maksa si dukun buat pakai kekuatannya. Malahan Teru nggak ragu pakai benda sekitar buat nyerang Mob. Dibalikin sama si dukun yang bikin rambut Teru jadi 0%. Udah nggak ada kata ampun lagi deh buat Mob. Dasinya dibentuk jadi pedang buat nyerang dari jarak jauh. Ini makin ngebuktiin kalau Teru tuh manusia terpilih yang punya kekuatan overpower. Cuman gara-gara Mob masih nggak mau pakai kekuatannya, malahan dibilangin si dukun tuh lebih gigi daripada Teru. Alhasil Mob perlahan meteran emosinya Mob naik, tapi dia tetap nggak pakai kekuatannya. Ujung-ujungnya nggak ada yang menang dari pertarungan dukunnya Mob versus Teru. Tadinya gitu, cuman tiba-tiba muncul Mob berubah jadi sosok yang beda. Sosok yang disebut Mob tanda tanya. Dia nyerang Teru pakai semua kekuatannya, soalnya Mob yang ini emang hilang kendali. Kekuatan Teru aja bisa disedot sama dia. Ya nggak dari situ juga nyedotnya. Ini semua gara-gara Teru yang pengen ngelawan Mob full power kekuatan dukun. Akhirnya lawannya ini cuma bisa pasrah sambil berubah jadi Sun God Nika. Gak lama kemudian Mob yang udah sadar langsung ngerasa bersalah. Prinsip dia buat nggak ngelukain orang pakai kekuatan dukun udah gagal. Karena inilah emosi kesedihannya naik sampai 100% yang bikin segala kerusakan tadi balik seperti semula. Preman sekolah yang baru sadar langsung kabur habis ngelihat ketua bayangan mereka jadi om botak. Teru juga cuma bisa ngakuin kalau Mob emang lebih hebat daripada dia. Sepanjang perjalanan pulang, Mob merenung terus. Ritsu yang care sama kakaknya ngerasa Mob lagi ada masalah. Seketika si kakak bilang minta maaf atas kejadian dulu. Waktu nimpa Seven Game yang udah 100 jam, ya itu juga sorry sih. Mob minta maaf pernah hampir nyalakain Ritsu waktu kecil. Baru keungkap deh kalau dulu mereka pernah digangguin preman. Mob pingsan gara-gara itu yang bikin Mob tanda tanya muncul. Si adik sih nggak percaya kalau sosok bayangan itu, sosok bayangan yang sekarang masuk TVR itu bukan kakaknya dia. Sejak saat itu Ritsu ngebaik-baikin Mob supaya kakaknya ini nggak hilang kendali. Muncul rumor di sekolah nih, katanya sosok bayangan yang ngancurin sekolah tetangga tuh asalnya dari sekolah Mob yang sekarang punya sebutan racun putih. Makanya Onigawara nanya-nanya ke klub binaraga siapa sosok yang nyelamatin mereka. Dia juga minta jangan bawa-bawa lagi Mob ke urusan preman. Palingan yang sadar tentang insiden ini tuh Mezato, soalnya emang pengen banget Mob nunjukin kekuatannya ke publik. Si dukun sih masih nyoba ngelak, tapi gara-gara obrolan mereka kedengeran sama Tome, alhasil Mob dipaksa nyari dukun-dukun lainnya buat diminta komunikasi sama alien. Si dukun gak bilang apa-apa sih, walaupun sebenarnya dia ngerasain ada aura seorang dukun di deket mereka. Baliknya dia mampir ke kantor Regen yang lagi ngelayanin klien. Dia pura-pura kerasukan arwah si klien soalnya cowok ini mau nagih warisan. Tapi gegara maksa-maksa, kliennya dihajar sebagai bentuk pembelaan diri. Regen juga ngebahas pembelaan dirinya Mob waktu ngelawan Teru. Si guru bilang jangan terlalu dipikirin soalnya kekuatannya juga udah banyak nyelamatin orang. Bijak juga ya kamu manusia dusta. Di tempat lain OSIS lagi ngadain rapat tentang keadaan sekolah.
Sebelumnya nih, Ritsu ngeliat kakaknya digangguin Onigawara sampai gemeteran gitu kan mobnya. Padahal Onigawara lagi minta maaf soalnya udah bikin mob dalam bahaya. Cuman gara-gara salah paham itu, Ritsu ngajuin OSIS buat ngebasmi preman sekolah biar sekolah damai. Pulangnya Ritsu didatengin sama orang misterius bernama Kenji yang nganggep kalau si adik tuh mob. Katanya Kenji ini dari lab yang neliti perdukunan, makanya nyari dukun kayak mob buat diajak kerjasama. Ritsu sebenarnya iri sama kekuatan dukun kakaknya yang sering ditunjukin waktu kecil. Dia juga nyobain sendiri, tapi sayangnya Ritsu nggak punya kekuatan dukun. Akhirnya pura-pura jadi mob buat nyari tahu segala info tentang dukun. Yang punya masalah sama keluarga tuh bukan dia doang. Si ketua OSIS juga kesel sama keluarganya yang sering ngebanding-bandingin dia sama kakaknya. Kamarnya yang banyak sampah aja jadi bukti kalau dia nggak keurus. Alhasil si ketua OSIS bakal ngelakuin segala cara biar dirinya kelihatan hebat. Kayak manggil Ritsu pagi-pagi ke kelasnya Onigawara. Ketua OSIS bakal ngejebak si preman jadi orang cabs yang ngejelat-jelatin recorder punya cewek-cewek. Onigawara sendiri sih nggak tahu bakal ada masalah apa soalnya udah tobat dan lagi latihan bareng klub binaraga. Sedihnya pas dia masuk kelas, semua murid langsung pada ngeliatin si preman dituduh yang enggak-enggak. Apalagi barang bukti juga ditemuin di mejanya. Beda dari si ketua OSIS yang kelihatan seneng banget, Ritsu justru ngerasa bersalah udah nipu orang-orang. Dia juga kesel sendiri soalnya nipu Kenji. Padahal dia tuh bukan seorang dukun. Akhirnya Ritsu ngakuin kalau dia bukan orang yang Kenji cari-cari. Cuman ternyata sendok yang tadi dilempar si adik bisa meliuk-liuk. Dia bisa ngelihat roh cendol juga. Jadi tanda kalau kekuatan dukunnya udah bangkit. Ternyata Ekubo berhasil nyatu lagi habis jadi butiran atom. Cuman kalau ketemu Ritsu yang gak tahu apa-apa, grep, jeduk, dejavu anjir. Ritsu mau diajak kerja sama soalnya kekuatan si adik udah mulai bangkit. Dia sendiri nggak percaya sih soalnya masih nggak bisa ngebengkokin sendok. Tapi begitu Ritsu frustasi seketika sendok-sendok pada bongkek. Si mama susah-susah beli sendok malah dibengkokin. Kekuatan Ritsu mulai bangkit gara-gara dia belakangan ini tuh stres berat. Ekubo mau nipu Ritsu buat ngambil alih tubuhnya si adik. Tapi nggak berhasil gara-gara dia udah terlalu lemah. Nggak disangka Ritsu bisa ngeluarin kekuatan tersembunyinya kalau dirasukin sama roh cendol. Supaya kekuatannya Ritsu berkembang, disaranin lah bikin dirinya makin stres. Yang berarti Ritsu harus semakin jadi orang korup di sekolah bareng si ketua OSIS. Di satu sisi si ketua ngerasa jadi orang hebat soalnya bisa bikin preman-preman kena hukuman. Di sisi lain Ritsu juga makin ngerasa bersalah gara-gara ngefitnah para preman. Cuman dia nggak peduli. Yang penting kekuatan dukunnya makin kuat soalnya dia makin korup. Pantes yang korupsi makin kuat. Yang pada dendam mau ngelawan balik juga nggak akan kuat soalnya Ritsu udah punya kekuatan dukun. Ternyata kejadian barusan dilihat sama Teru mode rambut 150%. Si dukun kuning yang udah tobat ngajak salaman sekaligus nyeramahin Ritsu supaya nggak so jago. Tiba-tiba rambut cetar membahananya Teru hampir ke bawah angin yang bikin Ritsu bisa kabur. Si adik nggak nyangka ada dukun yang lebih hebat dari dia. Apakah karena dia besar kepala? Itu wig lah. Walaupun udah diceramahin juga, Ritsu tetap milih ada di jalan kegelapan biar makin kuat. Makanya sekarang dia sama si ketua OSIS mau nyari gara-gara sama klub binaraga yang ngebiarin klub telepati leha-leha sama ngebolehin Onigawara nongkrong di sini. Tadinya klub binaraga bakal dianggap preman juga, tapi nggak lama mereka dapat kabar ada preman di gerbang sekolah yang nyari racun putih. Lagi-lagi preman yang datang bukan tandingannya Mbah Ritsu. Sialnya gara-gara preman tadi dihajar, si ketua yang harus kena karmanya soalnya dia didatengin preman-preman yang lain. Gitu aja terus sampai dia bener-bener nggak berani keluar kamar. Si ketua juga makin kena mental soalnya Ritsu bilang udah telat buat obat. Akhirnya rencana Ritsu buat ngeberesin preman atau sampah di sekolah berhasil juga. Cuman berhubung si ketua nggak muncul-muncul lagi, sekarang Ritsu yang diincer preman sekolah lain. Diem-diem Teru merhatiin Ritsu yang ngabisin preman-preman sambil ngaku kalau dia tuh racun putih. Si Wig cetar membahana yang tahu mob tuh racun putih yang asli buru-buru nyamperin si dukun. Yang bikin si kakak nyaksiin perbuatan kejam adiknya. Teru sih nggak minat ngurusin perang saudara, makanya milih pergi dari situ. Di sini Ritsu sama sekali nggak ngelak. Malahan dia berani-beraninya ngajak duel mob. Ekubo yang masih sayang nyawa padahal udah mati langsung kabur. Ritsu udah nggak perlu bantuan si roh cendol sih soalnya udah bisa ngendaliin kekuatannya. Mau beneran diserang tapi si kakak justru senang soalnya adiknya punya juga kekuatan dukun yang dipengen dari dulu. Mob selalu nganggap adiknya hebat. Beda sama Ritsu yang selalu iri dan dengki sama kekuatan mob sampai-sampai nggak mau nganggap mob sebagai kakaknya lagi. Tapi apapun yang terjadi, mob bakal bertindak sebagai kakaknya Ritsu kayak minta maaf ke para preman yang udah dijahatin. Gak peduli harus sujud atau
dibacotin sang adik yang gak tahu diri, mob tetap pasang badan buat adik tercintanya. Di saat yang sama, lab dukun punya Kenji diserang sama dukun samurai. Bocil-bocil yang seangkatan sama Ritsu juga mau diculik. Sekarang tinggal giliran dukun Hoodie yang sebelumnya pernah dilihat mob buat nyulik Ritsu. Jelas si adik yang langsung babak belur bikin mob marah, tapi malah mob yang dipukul sampai jauh. Si dukun Hoodie juga sempat bikin para preman kehilangan harga diri loh, yang bikin mob sempat buat nyerang balik. Asalnya mob bisa nahan serangan lawannya pakai pelindung-pelindung, cuman gara-gara si dukun Hoodie punya jurus khusus buat ngancurin pelindung, ya mob nggak bisa berkutik. Bener-bener nggak dikasih kesempatan buat napas. Meskipun Ritsu bilang gak nganggap lagi mob sebagai kakaknya, tetap aja dia nggak mau kakaknya sengsara. Sekarang gantian Ritsu yang disiksa, dan seketika mob masuk ke mode 100% benci. Kalau udah muncul yang ginian, lawan kayak gimana juga bukan tandingan buat mob. Apalagi kalau musuhnya udah dicok slam dari langit. Para preman yang ngeliat kehebatan mob ini jadi sadar kalau mob tuh racun putih yang asli. Sayangnya, mob sempat lengah yang bikin dia kena suatu semprotan terus langsung pingsan. Tadinya semua preman mau dibasmi, tapi gara-gara mob bangkit lagi, si Om Dukun milih kabur nyulik Ritsu. Sebenarnya mob juga udah pingsan dan bangkit karena refleks buat nolongin adiknya. Akhirnya kejadian ini bakal diurusin Teru yang dipanggil sama Ekubo. Si Roh Cendol nggak manggil gurunya mob sih, soalnya Regen lagi sibuk ngurusin klien yang pegel-pegel gara-gara ketempelan setan. Masnya ngapain ya? Tenang saja bu, ini ilmu pembasmian tingkat tinggi, menggunakan garam khusus yang dapat menyucikan setan-setan. Tinggal diberi sentuhan terakhir. Apakah efeknya sudah mulai terasa bu? Menakjubkan. Inilah teknik pembasmian setan ala Regen, jurus terapi aromania. Syukur ya bu. Nipu lagi. Murid lu urusin apa? Sementara itu mob yang baru sadar langsung dijelasin semuanya. Mulai dari kenapa Ekubo bisa ketemu Ritsu atau siapa orang yang nyulik adiknya dia. Teru bilang pelakunya tuh organisasi rahasia yang disebut Sume. Organisasi yang ngumpulin dukun-dukun buat nguasain dunia. Malahan mereka juga neliti gimana caranya manusia biasa bisa punya kekuatan dukun. Tapi mau siapapun lawannya, mau pengen nyelamatin Ritsu. Sayangnya mereka nggak punya clue apa-apa. Tiba-tiba Ekubo keingetan sama lab dukun punya Kenji yang udah bener-bener hancur. Masih pada hidup sih, dan Kenji yang pingsan juga dibangunin. Mereka dapat kesimpulan Sume asalnya pengen nyulik mob, tapi gara-gara Ritsu ngaku-ngaku sebagai kakaknya, alhasil malah si adik yang diculik. Karena pertarungan sama organisasi dukun bakal berbahaya, jadinya Teru bilang, kamu memerlukan teman yang memiliki kekuatan hebat. Oh itu ya, lu Binaraga, ini bocil kepalanya beneran konslet ya. Teru bakal ngebantuin mob buat nyelamatin Ritsu. Gak lama kemudian datang dukun kumis dari Sume yang mau nangkep mob, soalnya dapat laporan dari si om-om dukun. Katanya sih si dukun kumis orangnya hati-hati banget dan penuh rencana. Bisa jadi dia lebih kuat dari si om dukun. Gak mungkin banget buat lengah, padahal kenyataannya blebok. Aku lengah. Meskipun si dukun kumis tuh punya bekas luka yang berarti salah satu petinggi Sume, tetap bukan lawannya Teru sama mob. Dari sini mereka dapat info di mana markas Sume atau siapa aja yang bakal dihadapin. Sementara itu para petinggi Sume lagi ngadain rapat buat ngebahas langkah selanjutnya. Sebenarnya Sume yang ini cuma cabang aja yang dipimpin sama dukun bernama Ishiguro. Dan katanya kalau ada anggota yang berbakat bakal ditarik ke markas pusat. Makanya mereka mulai pada mikir buat cari muka. Nggak cuma petinggi-petinggi aja, para kroconya Sume juga cari muka dengan ngehasut Ritsu sama bocil-bocil lain buat gabung ke organisasi dukun ini. Ritsu kekeh bilang mereka tuh nggak punya kekuatan dukun. Alhasil petinggi Sume yang punya dagu panjang ngebawa salah satu bocil yang kembar buat disiksa abis-abisan, terus hasilnya diliatin ke bocil yang lain. Itu tuh jadi peringatan biar mereka nggak macem-macem. Semuanya langsung histeris. Biarpun udah ngeliat ada bocil yang jadi korban, Ritsu tetap ngajakin bocil-bocil pada kabur. Kembaran si bocil tadi masih kelihatan sedih, cuman sebenarnya biasa aja kok. Dia ini punya kemampuan telepati sama kembarannya. Jadi sebenarnya si kembaran baik-baik aja. Yang sebelumnya tuh perbuatan si dukun dagu panjang yang bisa ngehipnotis. Kayak diliatin juga mereka yang udah nggak gerak. Sekarang tipu muslihat musuh udah ketahuan, tinggal ngerencanain cara buat kabur. Cuman sebelum itu, kalian siapa ya? Jadi lu nggak inget nama kita anjir? Wajar sob, kan di video ini perkenalan kita di skip. Ya abis kalian kekuatannya gitu doang. Yang ini cuma bisa ngebengkokin sendok. Yang ini bisa menerawangnya kadang-kadang doang. Terus yang ini bisanya jadi korek batangan. Yang ini sih bisa nelpon gratis pulsa, tapi ke sesama doang. Makanya mending dikenalinnya sekarang kan. Balik lagi ke rencana kabur, Ritsu minta sendok yang dia sembunyiin dipanasin, terus dipaksa dimasukin ke gembok biar bisa kebuka. Cuman ujung-ujungnya mereka diancam biar nggak keluar penjara. Para penjaga udah
udah ngeremehin bocil-bocil nih. Padahal mereka nggak tahu ada dukun beneran. Penjaga-penjaga tadi berhasil dikalahin Ritsu di tempat yang nggak kelihatan CCTV. Sekarang mereka harus nyari si bocil kembar dengan ngandelin kekuatan dukun Mbah tebak-tebakan. Selagi itu di bagian luar markas, ada rombongan mob yang datang pakai mobil terbang. Di antaranya sama si dukun kumis. Senyampainya di bawah, si dukun kumis langsung kabur, tapi mob Teru nggak peduliin itu. Cih, dasar karakter-karakter naif. Gara-gara itu mereka harus kesusahan dulu, soalnya si dukun kumis ngeliatin kemampuan dia yang bisa bikin cambuk dukun. Serangan pohon tadi berhasil dihindarin Teru atau ditahan mob. Sayangnya kekuatan si dukun kumis sama bisa bikin dukun Wigcetan membahana kewalahan. Cuman gara-gara dia terlalu fokus ngelawan Teru, jeduk, si dukun kumis jadi dukun geprek. Mereka lanjut ke bagian depan markas yang langsung bisa diberesin sama Teru abis niru kekuatan cambuk dukun. Tubuh penjaga juga dirasukin sama Ekubo biar bisa ikutan bertarung. Bertarung apaan? Sebelumnya juga cupu. Ya gua jadi lemah gara-gara hampir dibasmi. Dibasmi sama siapa? Dibasmi sama lu? Dalam melis. Emang mereka ini udah sembunyi-sembunyi dari depan, tapi gara-gara banyak CCTV, apalagi mereka nyerang penjaga di dalam, alhasil penyusupan mereka ketahuan. Rombongan mob dihadang sama si om-om dukun yang mau balas dendam. Cuman mob yang pengen nyelamatin adiknya dengan cepat langsung bikin si om. Udah gitu doang? Ya udah. Akhirnya mereka pada mencar supaya bisa nyari Ritsu lebih cepat. Rombongan Ritsu sendiri berhasil nemuin si bocil kembar. Dijagain sama kroco-kroco Sume sih, tapi dibiarin pergi soalnya senior di sana bilang gak akan bisa menang. Dibiarin kabur gitu. Tutup mulutmu anak muda. Meski kita tidak punya kekuatan, suatu saat Sume pasti akan menguasai dunia dan kita sebagai kroco juga akan sejahtera. Wah, udah tua masih ngehalu. Walaupun rombongan Ritsu dibiarin kabur, sialnya mereka ketahuan sama penjaga lain. Yang ini masih bukan tandingan sih. Cuman bocil yang namanya Sho tiba-tiba muncul dan kayaknya kekuatannya leh uga. Ritsu nyuruh yang lainnya buat pergi sementara dia bakal ngelawan Sho. Di tempat lain, Ekubo ketemu sama kroco-kroco yang baru keluar dari ruangan rahasia. Aku ngaku sebagai penjaga sih, cuman ujung-ujungnya ketahuan juga. Mereka ini dukun kroco, cuman kalau nyatuin kekuatan ya lumayan juga. Sayangnya masih bukan lawan buat si Roh Cendol. Di dalam ruangan rahasia, Ekubo nemuin alat-alat buat bangkitin kekuatan dukun. Lebih mirip alat penyiksaan ya. Tadinya mau nyelidikin lebih jauh, tapi keburu datang dukun yang punya banyak kodam. Ekubo yang gak sekuat dulu pasti kalah kalau ngelawan dia. Makanya si Roh Cendol pura-pura nyerang biar kodam-kodamnya bertahan, yang sebenarnya kabur keluar. Diikutin kodam yang jadinya malah kejebak, padahal sebenernya Ekubo balik lagi buat ngehajar musuhnya. Tapi dia gak pernah kepikiran si musuh masih punya kodam yang lain. Tombol surennya di mana ya? Sementara itu Teru nyari informasi dengan interogasi para kroco. Yang baru dia tahu tuh Ritsu udah kabur dari selnya. Tiba-tiba ada api muncul dari belakang. Untung si dukun Wika Tulistiwa berhasil ngeluarin pelindung sebelum kebakar. Petinggi Sume yang ini bisa ngendaliin api sesuka hati. Bener-bener destruktif banget. Nahan terus juga malah bikin Teru kesiksa gara-gara kepanasan. Cuma satu cara buat ngeluarin dia dari masalah ini, yaitu masang pelindungnya di sekitar musuh yang bikin sepetinggi jadi di roasting sampai boom. Sayangnya dia belum bisa leha-leha soalnya petinggi-petinggi Sume yang lain nyerang dia diem-diem. Kalau keadaannya mob sih, dia lagi ngelawan dukun yang bisa ngendaliin boneka. Konon katanya kekuatan boneka dukun bocil yang satu ini luar biasa. Tapi kenyataannya dia malah gara-gara bonekanya dihancurin. Alhasil dukun mbak-mbak yang gantian buat ngelawan mob. Simba sempat dimentalin sih, tapi ujung-ujungnya mob nggak berkutik. Lebih tepatnya dia nggak mau ngelawan balik, soalnya Reigen juga pernah bilang jangan mukul cewek. Simba dukun ngehargain prinsipnya, tapi dia pengen mau bertarung sekuat tenaga. Ih so jago, mbaknya langsung turu kan. Masih ada petinggi yang mau ngehadang mob, cuman si dukun Malika nggak dikasih screen time soalnya langsung kalah. Masih lanjut nyari Ritsu yang gak jauh dari sana udah tidur. Cuma pingsan aja kok. Tapi mob yang lagi nggak fokus bisa dihipnotis sama si dukun dagu panjang buat ngeliatin kalau Ritsu udah mati. Mob masuk ke mode 100% yang bikin hipnotisnya balik ke dukun dagu panjang. Kekuatannya meledak-ledak sampai mereka semua nggak sadarin diri. Semua ini perangkapnya Sho yang pengen ngeliat sekuat apa mob sebenarnya. Penyerangan malam ini nggak berjalan lancar soalnya semuanya ketangkep. Ekubo juga dikurung di kendi penuh kodam-kodam yang mau battle royale. Paling cuma sisa bocil-bocil dukun yang masih kalah
kabur. Sialnya mereka nggak bisa keluar soalnya kroco-kroco di luar pada hormat. Nandain bakal ada orang penting di Sumai yang bakalan dateng. Selagi pada ribut-ribut di luar, rombongan mob yang tadi ketangkep dipindahin ke ruangan khusus. Si dukun yang baru sadar lega nih ngeliat Ritsu yang nggak kenapa-kenapa. Teru bilang mereka nggak bisa pakai kekuatan dukun di ruangan ini. Tapi tenang aja, mob percaya adiknya yang pinter bisa nyelamatin mereka dari situasi ini. Kayak dulu-dulu waktu kakak beradik ini tersesat di hutan. Seketika Ritsu langsung nangis terharu ngelihat kakaknya yang masih percaya ke dia. Cuma sebelum mereka bisa nyusun rencana, tiba-tiba datang rombongan Sumai sama bos mereka yang ternyata adalah Reigen. Siapa kamu sebenarnya? Kamu nanya. Jadi beberapa menit sebelumnya, Reigen nyusulin mob di tengah hutan gini gara-gara nggak pernah datang kerja part-time. Udah dipasang GPS juga kan di HP muridnya. Dia ini ditanya-tanya para kroco Sumai. Tapi karena Reigen emang jago berselit lidah, dia malah dianggap bos besar dari markas utama. Reigen ini juga yang disambut kroco-kroco sampai pada baris. Untungnya berkat kedatangan sang guru, bocil-bocil dukun dibolehin kabur dan gak ada yang berani ngelawan perintahnya. Termasuk ngebukain ruangan di mana mob ditahan. Pokoknya tinggal selangkah lagi supaya bisa keluar dari organisasi dukun jahat. Sial, Ishiguro si kepala cabang sama petinggi yang lainnya muncul di hadapan mereka. Seketika kebohongan Reigen kebongkar, diserang sama si ketua divisi yang masih bisa ditahan sama rombongan mob. Kroco-kroco yang dianggap pengkhianat disuruh Reigen buat nyelamatin diri masing-masing. Gurunya mob ini juga mau ikutan lari, tapi jalan kaburnya keburu dihalangin. Kepaksa mereka semua harus saling adu ilmu dukun. Asalnya mob mau ngelawan balik, cuman gak disangka Reigen pakai jurus tendangan anti dukun. Dia nggak ngebiarin muridnya pakai kekuatan dukun buat ngelawan manusia. Sebenarnya Reigen masih ngira lawan dia tuh bukan dukun loh, makanya dia nunjukin jurus yang dipunya. Misalnya jurus perhatikan koin ini baik-baik. Perhatikan terus. Perhatiin ya tinju. Si dukun samurai langsung nyerang balik dan untungnya Teru sempat nyelamatin Reigen. Satu persatu dukun dari Sumai ngeluarin ilmu mereka yang akhirnya bikin Reigen sadar kalau lawan yang lagi dihadapin tuh dukun-dukun. Pergesekan ilmu goib di antara mereka bikin gedung penelitian hancur yang jadi tanda kalau ini tuh bukan pertarungan biasa. Teru yang punya wika tulistiwa aja hampir ketebas. Lumayan tapi jadi mirip bapaknya Boruto. Pertarungannya makin lama makin sengit. Di satu sisi Teru minta bantuan ke mob, di sisi lain Reigen bilang mob nggak boleh pakai kekuatannya. Dia makin stres. Belum lagi Ritsu juga kewalahan ngelawan musuh-musuh. Dan sesaat sebelum emosi mob buat ngebantai dukun Sumai nyampe ke 100%, Reigen megang wajah mob keras-keras buat nyegah muridnya ngelakuin hal buruk. Emosi ngebantainya seketika hilang soalnya mob keingetan pertemuan dia sama gurunya dulu. Reigen yang kantornya baru buka kedatangan mob yang mau konsultasi masalah dukun. Dikiranya kan Reigen juga punya kekuatan dukun gitu. Dilayanin dulu lah ramah-ramahan. Diceramahin jangan pakai kekuatan dukun sembarangan. Reigen kelihatan sebel pas si bocil bilang pengen datang lagi. Tapi begitu ngeliat mob beneran punya kekuatan dukun, Reigen bilang bakal ngebantu dia buat ngendaliin kekuatan itu. Sayangnya gara-gara waktu flashback nggak mencet tombol pause, tiba-tiba si dukun samurai nyerang Reigen dari belakang dan mob pun nyampe ke mode 100%. Cuman nih ya, bukannya muncul mode 100% penuh emosi membunuh, dia malah tetap kalem soalnya percaya Reigen bakal ngurusin semuanya. Anjir lu nyerang gak bilang-bilang. Kukira keras ternyata kertas. Jangan-jangan itu pedang bohongan ya? Nyoba diserang lagi emang beneran gak mempan. Malahan pedang punya si dukun samurai bisa dipatahin dengan gampang. Sekarang giliran kodam raksasa nyerang. Dikiranya maskot doang soalnya gak ada damage-nya. Apalagi bisa hancur dengan sekali serang. Semua musuh ngefokusin serangan ke Reigen, tapi si guru yang tiba-tiba Ivir Piwir bisa ngalahin serangan mereka. Satu-satunya penjelasan dari Ivir Piwirnya Reigen tuh cuma mob. Sewaktu si dukun hampir nyentuh 100% emosi ngebunuh, Reigen kan nyadarin muridnya. Seketika kekuatannya mau pindah ke sang guru, termasuk 100% emosi ngebunuh tadi berubah jadi 1000% rasa terima kasih ke Reigen. Ishiguro masih ngekombo Reigen soalnya nggak percaya ada dukun sekuat ini, tapi nggak punya ambisi buat naklukin dunia. Nggak kayak dia yang pengen jadi penguasa. Sayangnya serangan tadi belum bisa bikin Reigen tumbang. Justru kepala Ishiguro dipegang erat-erat terus dilempar jauh. Padahal niatnya cuma ngelepas topeng aja. Sisa dari dukun Sumai masih nyerang-nyerang soalnya pada nggak punya pilihan lain. Mereka yang udah nggak bisa berbaur sama masyarakat cuma bisa gabung sama Sumai yang mihak para dukun. Tahu apa kamu tentang pahitnya kehidupan? Saya mengerti perasaan kamu. Bentar ini kok gambarnya jadi gini. Kalian tuh dukun-dukun yang punya kekuatan istimewa kan? Jangan sampai kekuatannya disalahgunakan lah. Kita semua sederajat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kan saya sederajat, kamu sederajat. Jadi nggak usah ngerasa seistimewa. Guru kamu hebat mob. Ceramah no jutsunya Reigen bikin para petinggi Sumai sadar sama kesalahan
kekalahan mereka. Tinggal sisa Ishiguro yang masih ngerasa dukun tuh makhluk terkuat. Dia yang aslinya seumuran kakek Sugiono pokoknya pengen banget dipuja-puja sebagai makhluk Tuhan paling seksi. Dia bakal ngeluarin kekuatannya semaksimal mungkin buat ngebasmi orang-orang yang ngeganggu impiannya dia. Kekuatan dukun Reigen habis di waktu yang gak tepat. Mob juga gak bisa ngelawan soalnya kekuatannya belum nge-refresh. Nyahlah, hilanglah kalian semua. Gebu, tobat Sanake. Shio yang dari tadi sembunyi ngelawan Ishiguro dan dengan gampangnya si kepala cabang dibanting. Alhasil adu ilmu malam ini ditutup sama Shio, bocil yang sebenarnya tuh orang dari markas Sume Pusat yang disuruh meriksa cabang ini. Kayaknya dia punya tujuan rahasia sih, soalnya langsung pergi begitu aja. Sebenarnya adu ilmunya belum selesai juga sih. Si dukun Koda masih punya kodam dalam kendi yang ternyata Ikubo berhasil menang battle royale di dalam sana. Jadi agak makin kuat lah. Reigen sekarang bisa ngelihat roh kayak Ikubo karena mata batinnya udah bangkit. Baru deh malam panjang ini selesai dengan kumpulnya orang-orang yang berhasil ngancurin markas divisi Sume. Sekarang pada balik ke kehidupannya masing-masing, dimana mau bangun pagi, sikat gigi dengan semangat, berangkat sekolah bareng Ritsu, atau mandangin Subumi dari jauh. Masih aja jadi tukang stalking. Ritsu sama si ketua OSIS yang udah tobat minta maaf ke Onigawara yang pernah mereka fitnah. Si mantan preman juga nggak ambil pusing kok. Toh dari awal udah dibenci murid-murid. Apalagi Ritsu kan adiknya racun putih yang kuat banget. Jadi bakal dimaafin. Barusan dipuji kuat loh dek. Paling yang sekarang-sekarang masih ngurusin dukun-dukunan tuh Naruto. Soalnya bakal ngelatih bocil-bocil dukun. Reigen juga masih buka jasa konsultasi biasa. Ditemenin sama Ikubo yang disuruh mob nongkrong di sana. Mob masih kerja part-time di tempat gurunya kok. Kayak hari ini mereka mau nangkap Tsuchinoko si ular jadi-jadian yang katanya ada di gunung. Pinternya si guru nih, dia malah fokus nyari jamur gunung sampai nggak sadar Tsuchinoko ada di belakang dia. Untung aja ada mob si dukun bocil SMP yang selalu ngejagain masternya. Masih banyak lagi yang bakal mau hadapi di season keduanya. Apalagi Sume dari markas pusat juga mulai bergerak. Tapi kalau ditanya kapan upload mob season kedua, kamu nanya.